Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran ekonomi sama Bu Yanti. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga semuanya masih sehat-sehat selalu ya. Masih tetap semangat buat PJJ dari rumah. Nah, untuk itu kita masuk ke materi kelas 10 nih. Materinya ada apa aja sih di kelas 10? Yang pertama itu ada ilmu ekonomi. Terus yang kedua ada kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Serta yang ketiga ada yang namanya prinsip ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak langsung nih di video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. 2. Menyebutkan penggolongan ilmu ekonomi. 3. Menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. 4. Menyebutkan inti masalah ekonomi. 5. Menjelaskan pilihan dan skala prioritas. 6. Menjelaskan biaya peluang dan menjelaskan ekonomi syariah. Apa yang dimaksud dengan pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mencakup persoalan luas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Secara umum, ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang tugasnya menggambarkan fakta atau data suatu fenomena. Selanjutnya adalah ekonomi teori. Ekonomi teori dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro memfokuskan pembahasan pada perilaku individual dari pelaku ekonomi, sedangkan ekonomi makro memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi terapan yaitu ekonomi mikro dan makro untuk diaplikasikan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam bidang pembangunan, perusahaan, pertanian, dan perindustrian. Selanjutnya, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Manusia memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan tersebut akan selalu berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan pengetahuan manusia. Kebutuhan harus dipenuhi dengan barang ataupun jasa yang ada. Kebutuhan sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan jenisnya, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, sepatu dan tas. Ketiga, ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah
yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Kedua, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, seseorang memerlukan buku untuk belajar. Kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya, jalan raya, jaringan listrik, dan tempat-tempat umum lainnya. Kebutuhan berdasarkan waktu yang pertama yaitu kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya dan harus dilaksanakan saat ini juga. Contohnya, orang yang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Kedua, kebutuhan masa mendatang, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Contohnya, orang tua yang menabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya, 4. Kebutuhan berdasarkan sifat pemenuh kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, makanan, obat-obatan, dan olahraga. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, pelatihan, keahlian kerja, dan beribadah. Bagian B yaitu barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi. Barang yang kita dapatkan dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya, BBM dan alat-alat elektronik. Selanjutnya, barang non-ekonomi atau disebut dengan barang bebas, yaitu barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya, sinar matahari, udara, maupun angin. Kedua, barang menurut kegunaannya, yaitu barang produksi, di mana barang produksi merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi atau sebagai barang modal. Contohnya, mesin dan peralatan-peralatan pabrik. Kedua, yaitu barang konsumsi, di mana barang yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi juga sering disebut dengan barang yang siap pakai. Berdasarkan cara penggunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya adalah pakaian dan alat-alat pribadi lainnya. Barang publik, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya, bus Transjakarta atau angkutan umum lainnya.
selanjutnya, berdasarkan hubungan pemakaian, yang pertama yaitu barang substitusi, di mana barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, beras dan jagung. Jika tidak bisa memakan beras, maka bisa diganti dengan jagung atau ubi. Selanjutnya yaitu barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang gunanya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain atau disebut dengan barang pelengkap. Contohnya, kaos kaki dengan sepatu. Berdasarkan pengolahannya, barang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya, kapas. Kedua adalah barang setengah jadi, di mana barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang yang siap dipakai. Contohnya adalah benang. Ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju. Berdasarkan bentuk dan sifat, barang dibedakan menjadi 2, yaitu barang tetap dan barang tidak tetap atau barang bergerak, di mana barang tetap adalah barang yang bersifat tahan lama. Contohnya yaitu mesin pabrik. Yang kedua yaitu barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Contohnya adalah bahan bakar. Bagian C yaitu motif dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prinsip ekonomi adalah dengan melakukan kegiatan atau pengorbanan ekonomi yang seminimal mungkin untuk mendapatkan manfaat seoptimal mungkin. Sekian materi ekonomi kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nah, gimana nih kalian sudah menyimak video-video yang Bu Yanti kasihkan? Pasti lebih mendalam lagi ya. Nah, untuk itu kalian bisa menanyakan sesuatu jika ada yang kalian tanyakan ya. Langsung aja join ke Meet-nya ekonomi. Nanti di situ Bu Yanti juga akan kasih soal-soal dan kalau ada yang mau tanya atau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Sekian dari Bu Yanti, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.